pada surah Al-Maidah ayat 55 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat sementara mereka dalam keadaan ruku. Jadi ayat ini menunjukkan tiga unsur wilayah ini, kewalian ini. Yang pertama adalah Allah, dan kita tahu bahwa itu wali yang bersifat mutlak, ya, pemilik otoritas yang bersifat mutlak. Yang kedua adalah Rasul, gitu. Dan yang ketiga adalah orang. Nah, ini dia tidak disebutkan spesifikasi orangnya, tapi disebutkan bahwa dia melakukan ini. Siapa dia? Dia orang beriman, sedang dalam keadaan sholat, memberikan zakatnya, sementara dia dalam keadaan ruku. Siapa orang itu? Riwayat menunjukkan asbabun nuzul ayat ini di seluruh kitab tafsir. Unsur ketiga itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu yang menjadi asbabun nuzul bagi turunnya ayat ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khataman nabiyyin. Assalamualaikum ya Abul Hasan Ali bin Muhammad Zaki Rashid An-Nuru Thaqib wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersama, belajar kembali dan menggali hikmah-hikmah dari ajaran khususnya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan beberapa hari lagi insya Allah kita melaksanakan Idul Ghadir. Idul Ghadir ini itu kan hari raya, ya, yang cukup besar, ya, sebenarnya, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah. Sesungguhnya itu satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat besar, yang patutnya seluruh kaum muslimin merayakan hari Idul Ghadir ini. Karena pertama, bahwa itu hari sempurnanya agama Islam ini, sempurnanya risalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-5, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku sudah ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Jadi ini hari kesempurnaan Islam. Hari yang tentu saja merupakan puncak dari hakikat dari seluruh risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, melewati perjalanan panjang, ya, melewati perang, melewati permusuhan, pengusiran, dan beragam derita yang dihadapi oleh Rasulullah SAW untuk sampai pada puncak itu. Biasanya di puncak itulah orang itu merayakan, pada puncak kemenangan, misalnya, ya, ketika pendidikan selesai ada puncaknya yang kita sebut wisuda. Artinya sesuatu yang sudah sampai pada puncaknya itu kan sesuatu yang luar biasa. Puncak Islam itu terjadi pada 18 Zulhijjah itu, di tempat yang disebut sebagai Idul Ghadir, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terakhir dari Al-Qur'an itu, ayat penutup bagi Al-Qur'an, dan ayat yang menjelaskan bahwa agama ini sudah sempurna.
Sempurna dalam pengertian bahwa keseluruhan dari apa yang menjadi hal-hal mendasar dalam agama itu sudah disampaikan. Kan ada orang berpendapat begini, karena Islam itu sudah sempurna, kita nggak boleh lagi tambah-tambahin. Iya, prinsip-prinsipnya nggak boleh ditambahkan. Tapi tidak berarti bahwa dalam tata cara pelaksanaan ibadah dan sebagainya, misalnya, boleh saja tergantung dari keadaan zaman. Seperti sekarang kita ngaji melalui Zoom, ya, yang itu tidak ada pasti di zaman Nabi kan. Kita bisa bersumpah demi Al-Quran, tidak ada Zoom ini. Ini aja kan baru zaman ketika kena COVID, ya. Orang mengaji, kemudian mendengarkan dari YouTube misalnya, nggak ada. Itu ada sekarang kan. Apakah boleh? Ya boleh. Nah, itu tidak bertentangan dengan kesempurnaan Islam itu. Kesempurnaan Islam itu artinya Islam itu sudah sampai pada keseluruhan dari bangunan itu sudah sempurna ya. Jadi kalau mau ditambahkan hiasan ya boleh-boleh aja sih. Orang memperindah rumahnya dengan taman, dengan bunga-bunga, itu hal yang wajar terjadi. Setelah perkembangan, misalnya banyak tafsir-tafsir baru dan sebagainya, itu perkembangan, itu tidak mengganggu kesempurnaan Islam. Yang kedua, agama Islam itu agama yang sudah sempurna. Nah, tapi pemahaman kita terhadap Islam itu masih sangat tidak sempurna. Jadi tidak bisa orang mengklaim Islam itu sudah sempurna, jadi kita tidak boleh lagi nambah-nambahin. Iya, Islamnya sudah sempurna. Pemahaman kita yang masih sangat dangkal terhadap Islam, ya. Ini yang salah dalam orang mengatakan seakan kemudian ini salah, tidak ada yang seperti ini dalam Islam, ya. Tidak ada itu kan karena pengetahuan Anda yang tidak sampai. Oke. Nah, jadi karena itu ini adalah peristiwa bersejarah, peristiwa yang sangat besar, dan patutnya ini adalah peristiwa yang dirayakan oleh kaum muslimin, ya. Kemenangan lah, puncaknya. Kalau ketika perang itu kita menang, ya kita merayakan. Itu hal alamiah, gitu ya. Hal yang secara natural terjadi. Apalagi ini sebuah hal yang sangat mendasar ya. Dan ini bukan hanya di kalangan mazhab Ahlul Bait saja, tetapi seluruh mazhab Islam itu menjelaskan tentang peristiwa ini. Ketika sampai pada ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini Allah mengatakan, aku sempurnakan agama bagi kamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Peristiwa ini di dalam tafsir-tafsir, dalam kitab-kitab sejarah disebutkan. Fahrazi misalnya dalam tafsir Al-Kabir mengatakan nazal hazil ayat di Ghadir Khum. Ayat ini turun di tempat yang namanya Ghadir Khum. Itu sesuatu yang satu hal yang alamiah yang memang turun disebutkan dalam Tarikh Tabari pun disebutkan, Tarikh Yaqubi misalnya, itu juga disebutkan peristiwa Al-Ghadir ini. Demikian juga misalnya tokoh besar di dalam Ahlus Sunnah seperti Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Rasail, ya, Risalah, ketika dia mengatakan laqad asfaratul hujjah wajhuha wal jamahir ala matani hazal hadis bi khutbatihi yaumi aidil ghadir khum bi ittifaqul jami' man kuntu maula fahaza aliyun maula. Faqala Umar bakhba ya Abul Hasan laqad asbahta maula wa maula kulli maula. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa telah sempurna dan menguning hujah itu, telah terkumpul permata dalam khutbah Aid Rasulullah SAW di Ghadir Hum dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa Rasulullah berkata di situ, barang siapa aku menjadikan pemimpin, maka hendaklah mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Ini peristiwa Al-Ghadir ya. Demikian juga misalnya dalam kitab Ya Nabiul Mawaddah Al-Syekh Al-Kunduzi Al-Hanafi, ya.
Jadi ada kitab namanya Ya Nabil Mawaddah, sumber kecintaan yang berisikan hadis-hadis tentang Ahlul Bait alaihi salatu wassalam yang ditulis atau dikumpulkan riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini oleh seorang ulama besar dari kalangan Hanafiyah, Syekh Alama Al-Kunduzi Al-Hanafi. Gitu. Ini yang kitab yang sangat terkenal ya. Dan beberapa hadis bukan berbicara tentang peristiwa Ghadir Khum ini. Bahkan dalam beberapa sejarah dikatakan ada 9.000 orang yang hadir dan menyaksikan peristiwa Al-Ghadir ini. Jadi peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Ya. Nah, pembicaraan di sini kaum muslimin sepakat ya. Walaupun, nah ini saya harus sampaikan juga, kalau kita baca pada kitab-kitab itu semua sepakat. Tetapi sayangnya riwayat-riwayat tentang Qadir Hum ini di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah sangat jarang atau tidak pernah disampaikan. Ya. Sehingga ketika kita menyampaikan tentang peristiwa Al-Ghadir ini, banyak di antara tokoh-tokoh intelektual kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah di Indonesia itu mereka baru mendengar gitu dan terkaget-kaget mendengar itu. Karena hampir mereka tidak pernah menggali peristiwa itu dan sebagian besar mungkin ulama-ulamanya juga tidak pernah membicarakan peristiwa ini. Ya mungkin kita bisa maklumi. Kenapa? Karena kalau dibahas tentang peristiwa ini, tentu itu membuka jalan bagi mereka untuk sampai pada keyakinan tentang imamah ya, dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih. Ya, kekhawatiran itulah yang menyebabkan para ulama-ulama itu tidak mau membahas tentang hadis ini, hadis khum ini, juga tentang hadis sakalain. Hadis sakalain itu kan jelas di dalam Sahih Muslim juga disebutkan. Tetapi itu tidak pernah dibicarakan di kalangan ahlus sunnah ya, sangat jarang sekali. Sehingga memang ya itu tadi kekhawatiran yang mungkin ya motif utamanya adalah karena khawatir kalau dibicarakan riwayat tentang Qadir Khum, tentang hadis lain, ini akan membuat perubahan cara pandang dan sulit untuk menolak dari wilayah atau imamah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Qadir Khum ini 18 Zulhijjah itu sudah jelas ya. Ini sudah tidak bisa kemudian diingkari atau dipungkiri. Hanya, nah disinilah yang menjadi perdebatan. Apa perdebatannya? Perdebatan itu terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Fakhr Razi dan Tafsir Al-Kabir yang menyatakan ada beragam makna wali itu ya. Kata wali sebenarnya menunjukkan ya, kepemilikan otoritas terhadap sesuatu. Jadi ada area. Jadi kalau kita menyatakan wilayah itu sebenarnya kita menunjukkan area ya. Misalnya wilayah Jakarta Selatan, wilayah Depok, wilayah itu kan dalam bahasa kita menjadi area, menjadi tempat ya. Dan wali itu adalah orang yang menguasai ke tempat itu, karena itu disebut sebagai wali kota. Jadi dia memiliki otoritas dan kekuasaan terhadap kota tersebut. Itu terserap dari bahasa Arab jelas ya. Jadi wilayah, kemudian ada walinya. Bagi wilayah itu ada pemimpinnya. Pemimpin wilayah itu disebut sebagai wali. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan kata maula, itu menunjukkan bahwa orang yang merupakan wali di sini. Orang yang merupakan wali itu disebut sebagai maula. Kalau kita berkata maulaya, misalnya maulaya itu berarti bahwa pemimpinku. Ya maulaya, wahai tuanku, wahai pemimpinku. Artinya orang tersebut punya otoritas terhadap diri kita ya. Ketika kita mengatakan bahwa ya maulaya, itu dia punya otoritas terhadap diri kita. Nah, kata wali sendiri itu memiliki tentu banyak makna memang. Yang pertama bahwa makna wali itu sebagai pemilik tanggung jawab.
Jadi kalau kita mengatakan kita sebagai wali nikah ya, artinya saya punya tanggung jawab atau otoritas untuk menikahkan. Jadi orang tua menikahkan putrinya, dia wali bagi putrinya itu ya. Apakah itu wali orang tuanya atau nanti walinya hakim, tetap saja bahwa dia punya otoritas untuk menikahkan kemudian perempuan itu. Wali murid misalnya ya, bahwa dia bertanggung jawab atas ini. Misalnya seorang anak yatim yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, ada walinya di situ yang mengelola harta waris itu sampai mereka sampai cukup umur ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu kan ada ayat Allah mengatakan celakalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Yaitu yang maksud itu adalah para walinya ini yang mereka mengelola harta anak yatim itu dan mereka atau mengelola ya harta tersebut sampai harta itu dikatakan di sini bahwa ba'ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menipu anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang memakan harta anak yatim itu. Karena apa? Karena anak-anak yatim itu ada dalam penguasaan mereka, ada dalam otoritas mereka ya, dia walinya gitu. Nah, ini dikecam oleh Al-Qur'an. Wali juga itu adalah kekasih ya. Inna aulia Allah misalnya la khaufun alaihim wa hum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut maupun rasa khawatir gitu. Tetapi Allah sendiri itu menisbahkan dirinya dengan sifat wali ini. Misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 257. Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Jadi ini ada dua wali. Allah pertama, Allah meletakkan dirinya sebagai wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ila nur. Yaitu Allah itu menjadi penguasa di sini ya. Menjadi penguasa, menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Yang ketika Allah sebagai wali, maka Allah itu mengeluarkan, memimpin orang beriman ini untuk berada di jalan yang benar sehingga keluar dari kegelapan menuju cahaya. Mereka berjalan dari kegelapan menuju cahaya. Jadi Allah memimpin orang beriman ini, memimpin, membimbing ya, menunjuki jalan, mendorong, memberikan petunjuk ya, agar orang-orang beriman ini keluar dari kegelapan ini menuju cahaya, dari keadaan yang buruk, dari keadaan kejahilan, misalnya kebodohan kepada yang berilmu, dari keburukan-keburukan kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika orang itu kufur kepada Allah, Allah mengatakan di sini mereka itu dikuasai oleh siapa? Oleh Tauhid. Tauhid itu bermakna pertama tentu saja syaitan ya sebagai Tauhid. Tauhid itu juga adalah orang-orang yang zalim, kadang disebut juga Tauhid ya. Dan mereka itu bertolak belakang. Jadi kepemimpinan mereka ini bertolak belakang dengan kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu membimbing, membawa manusia ini dari kegelapan menuju cahaya, maka syaitan, orang-orang yang zalim itu justru membawa sebaliknya manusia-manusia ini pada apa? Dari keadaan mereka yang bercahaya dari nur menuju zulumat, menuju kegelapan. Mereka kenapa kemudian mereka dari kebaikan pada kegelapan? Bukankah mereka bisa jadi bahwa orang kafir ini kan dari dulu udah kafir, betul. Tapi maksudnya secara potensial manusia itu baik semuanya. Manusia itu baik semuanya. Secara potensial. Pada dasarnya manusia itu dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan cahaya fitrahnya. Fitrahnya, potensialitasnya pada kebaikan. Tetapi karena
dirinya ini menolak wilayah ilahi, wilayah Allah Subhanahu wa taala, maka potensi kebaikan itu justru tidak teraktualisasi, justru yang keluar dari dirinya adalah keburukan. Dia tidak ikuti fitrahnya, justru yang lakukan ada hal yang sebaliknya. Alih-alih dia menjadi manusia yang baik karena mampu mengaktualisasikan potensi kebaikan pada dirinya, yang ada adalah justru sebaliknya. Saya berikan contoh sederhana begini. Di dalam diri manusia itu, manusia mencintai kebaikan. Dia menginginkan kebaikan, kedamaian, dan sebagainya. Tapi dia justru mengikuti kesombongannya untuk menindas orang lain, gitu. Dan itu jelas tindakan seperti itu bertentangan dengan fitrah manusia ini. Jadi kalau sekarang misalnya bagaimana Trump itu mengusir imigran-imigran itu, padahal dia sendiri sebenarnya imigran ya, dia melakukan kezaliman ya. Mestinya imigran itu yang sudah sekian lama di Amerika, menjadi bagian Amerika itu, ya bisa hidup bersama. Potensialitas mereka kan bisa hidup bersama, hidup baik. Tapi itu dikeluarkan. Sampai sekarang ini kan terjadi keributan yang luar biasa. Ya mudah-mudahan ini terjadi perubahan mendasar ya, di Amerika. Ini menunjukkan bahwa wali dalam makna ini, ketika itu dinisbahkan kepada Allah, yaitu penguasaan secara mutlak. Ya. Karena itu kalangan ahlus sunnah itu menganggap makna dari khutbah Rasulullah, man kuntu maulahu fahada aliyun maula, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah wali kamu, maka siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, maka Ali bin Abi Thalib sebagai walinya. Ya Allah, pimpinlah orang-orang yang jadikan Ali sebagai pemimpinnya, dan musuhilah orang-orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini dalam konteks Ahlul Bait, kata wilayah dalam hadis itu, dalam khutbah Rasulullah, bermakna pemimpin. Ya. Sementara misalnya di kalangan Ahlus Sunnah menganggap makna hadis itu, wali itu di situ bukan pemimpin, tapi sebagai kekasih. Jadi barang siapa yang kata Rasulullah mencintai aku, menjadikan aku kekasihnya, maka hendaklah dia menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai kekasihnya. Itu dalam pemaknaan yang ada di kalangan Ahlus Sunnah. Sementara di kalangan Ahlul Bait, kalangan Syiah menyatakan bahwa kata maula di situ, kata wali di situ adalah maknanya pemilik otoritas kepemimpinan ilahiyah. Saya sampaikan ilahiyah, bukan kepemimpinan berdasarkan demokrasi ya, pemilihan bukan, tapi ilahi. Sebagaimana Nabi Rasul itu ditetapkan mereka sebagai pemimpin yang ilahiyah ya. Allah yang menetapkan langsung. Demikian juga para imam ini ya, para wali ini. Nah, kenapa tidak mungkin dimaknai sebagai kekasih? Karena itu tidak matching ya dengan pesan ayat terakhir itu. Ayat terakhir itu menunjukkan satu, kata para ulama, itu menunjukkan bahwa risalah ini sudah selesai. Jadi masa kerasulan itu sudah habis gitu. Maka ya untuk membimbing umat berikutnya itu tidak lagi rasul, karena masa kerasulan kenabian sudah habis, sudah selesai. Yang ada adalah apa? Wali. Dia yang sebagai wali yang meneruskan tuh. Ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pada surah Al-Maidah ayat 55, ini ayat yang masyhur ya di kalangan Ahlul Bait, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun." Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat sementara mereka dalam keadaan ruku.
Jadi ayat ini menunjukkan tiga unsur wilayah ini, kewalian ini. Yang pertama adalah Allah, dan kita tahu bahwa itu wali yang bersifat mutlak, ya, pemilik otoritas yang bersifat mutlak. Yang kedua adalah Rasul, gitu. Dan yang ketiga adalah orang. Nah, ini dia tidak disebutkan spesifikasi orangnya, tapi disebutkan bahwa dia melakukan ini. Siapa dia? Dia orang beriman, sedang dalam keadaan sholat, memberikan zakatnya, sementara dia dalam keadaan ruku. Siapa orang itu? Riwayat menunjukkan asbabun nuzul ayat ini di seluruh kitab tafsir, bahkan di kalangan ahlu sunnah, unsur ketiga itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu yang menjadi asbabun nuzul bagi turunnya ayat ini, ya, atau ayat ini turun terkait dengan peristiwa itu. Nah, jadi ada tiga unsur tentang wali ini di sini, ya, dalam ayat tersebut. Oke. Jadi karena itu pemilik otoritas ini itu pemilik otoritas yang bersifat ilahiyah. Sama seperti nabi. Tidak ada pemilihan nabi. Diumumkan, ayo sensus, kita akan memilih nabi. Tidak ada. Memilih rasul. Nah, pilihan RT, misalnya RW, kemudian wali kota, iya gitu kan. Itu pemilihan pemimpin administratif lah, ya, bukan pemimpin dalam makna hakiki. Itu pemimpin administratif. Jadi sama seperti misalnya pemilihan khalifah itu pemilihan administratif. Sama aja seperti milih gubernur gitu, ya, dan milih presiden. Tapi buat mereka bukan pemimpin yang hakiki, bukan pemimpin ilahi. Mereka pemimpin administratif, gitu. Jadi kalau ada mengatakan apakah kalian itu dengan pemimpin itu lantas kemudian membatalkan? Enggak loh. Kenapa? Ya karena ini ilahi sifatnya. Ini ditunjuk oleh Allah dan melalui Rasulnya. Jadi walaupun dia tidak menjadi pemimpin administratif, dia tetap imam, dia tetap wali. Nah, di dalam Al-Quran ada seperti itu. Ada. Seperti apa? Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak pernah Nabi Yusuf itu jadi raja misalnya. Dia cuma jadi Menteri Keuangan kok, Mesir itu. Yang raja orang lain, gitu. Yang raja orang lain. Apakah kemudian dengan itu membatalkan kenabiannya? Tidak. Dia tetap nabi. Kenapa? Karena kenabian itu sifatnya apa? Ilahiyah. Termasuk dalam konteks ini, wali ini yang kemudian kita katakan di sini tidak lain adalah Imam Ali bin Abi Thalib salamullah alaih, ya, bahwa sesungguhnya dia adalah wali dalam makna pemilik otoritas bagi umat ini, yang didapat otoritas itu dari ketetapan ilahi, bukan berdasarkan pemilihan. Orang mau pilih siapa aja silahkan, tapi tidak pernah membatalkan wilayah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bukankah kemudian Ali bin Abi Thalib itu jadi khalifah keempat? Iya, jadi khalifah keempat. Tidak ada masalah. Karena kekhalifahan itu urusan administratif, bukan urusan agama. Salah ketika menyatakan bahwa ini karena dia jadi khalifah lantas dia ngurusin agama. Siapa bilang? Orang dalam sejarah khalifah itu banyak yang nggak tahu agama kok. Ada banyak sekali itu yang sama sekali nggak ngerti agama gitu. Mereka sebagai orang politikus atau melakukan kudeta misalnya, ya, jadi khalifah gitu. Itu bukan orang yang paham agama. Karena itu di kalangan kemudian misalnya mereka menunjuk mufti sendiri. Sama lah seperti misalnya sekarang ada Raja Arab Saudi. Raja Arab Saudi itu kan bukan orang yang ngerti agama. Dia tunjuk orang lain sebagai mufti di situ. Muftinya itu dianggap mengerti agama. Walaupun kita mungkin tidak sepakat dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, gitu. Karena itu bahwa wali dalam makna ini dia bersifat ilahi. Nah, saya ingin lebih jauh lagi. Oke lah, terlepas dari orang terima atau tidak terima, yang jelas kita alhamdulillah, ya. Alhamdulillahillazi jalana minal mutamasikina bil wilayatil amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Bahwa Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini sebagai orang yang berpegang teguh pada wilayah Amirul Mukminin. Nah, saya ingin bicara lebih jauh tentang wilayah ini. Karena Idul Fitri ini kan terkait dengan yang pertama tentu saja bahwa makna wilayah itu adalah pemilik otoritas dalam urusan umat manusia dan agama.
Seorang wali dalam makna yang kita bicarakan ini yaitu pemilik otoritas ilahiyah, dia punya kewajiban tentu saja untuk membimbing umat, ya. Membimbing umat, mengarahkan umat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, Rasulnya, dan Al-Quran. Jadi fungsi utama dalam konteks ini, wali ini, dia membawa, membimbing manusia sama seperti Nabi. Cuman bedanya apa? Nabi atau Rasul itu membawa risalah, ya, membawa berita dari Allah. Tapi wali ini membimbing dia. Fungsinya membimbing, memberikan petunjuk bagaimana masyarakat ini hidup berkesesuaian dengan Al-Quran, sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang Rasul inginkan. Dia membimbing manusia, mengarahkan manusia ini, memberikan petunjuknya, menjaga umat ini, menjaga keaslian ajaran Islam, dan mengantarkan manusia itu pada kesempurnaan sebagai manusia. Nah, gini loh, kalau mau jadi manusia itu seperti yang ada pada dirinya. Itulah manusia yang hakiki, manusia yang sesungguhnya. Kalau manusia itu ingin menjadi manusia yang hakiki, maka mereka harus berjalan di jalan itu. Jalan yang memang ditempuh oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dari Allah, tidak berada dalam kemarahan Allah, tidak juga berada dalam kesesatan. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah jalannya orang-orang yang menjadi petunjuk bagi manusia ini untuk sampai pada kesempurnaan sebagai manusia, untuk sampai kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, terlepas dari kemarahan Allah, terlepas dari kekeliruan, ya, kesesatan dan sebagainya. Jadi fungsi wali adalah membimbing manusia, mengarahkan manusia. Jalan mereka ya, mereka tempuh itu digambarkan oleh Al-Quran tidak lain sebagai Shiratal Mustaqim. Jalan yang ditempuh oleh para wali Allah ini, oleh para nabi, para rasul ini adalah Shiratal Mustaqim itu. Jadi berjalan di jalan mereka, kita berada di jalan Shiratal Mustaqim. Karena itu kata Rasulullah dalam hadis, Rasulullah mengatakan, ahwalul qiyamah madharu anid dunya. Keadaan nanti di akhirat itu adalah manifestasi dari keadaan di dunia ini. Jadi kita sekarang di dunia ini ada orang yang sudah menempuh Shiratal Mustaqim, ada yang ngasih ragu-ragu dalam Shiratal Mustaqim, ada yang menolak Shiratal Mustaqim, ya. Ada yang dia sudah berada Shiratal Mustaqim tapi terjatuh misalnya kan, sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan aku lagi setelah Engkau berikan petunjuk padaku. Gitu. Ada orang yang berpaling, ada terjatuh dan sebagainya. Apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, itulah yang akan muncul di akhirat nanti. Sehingga Rasulullah mengatakan ada yang mereka cahayanya seperti kilat, ya. Ada cahayanya begitu benderang seperti gunung, cahayanya itu menerangi dia. Ada orang yang bawa cahayanya itu seperti cahaya yang terang gitu kan, seperti lampu lentera. Ada orang yang cahayanya seperti obor, seperti pelita aja gitu. Ada orang yang cahayanya temaram seperti lilin, ya. Lilin itu bergoyang-goyang, hendak mau mati dan sebagainya. Ada orang yang sama sekali tidak memiliki cahaya. Apa yang muncul di akhirat itu adalah gambaran dari yang ada ini. Bagaimana kita berwilayah sebelum sampai ke sana, ya. Wilayah dalam makna yang lebih jauh sebenarnya, wilayah dalam makna yang lebih hakiki adalah mereka yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang secara ruhaniyah, ya, secara ruhaniyah mereka adalah manusia-manusia yang paling murni, yang paling dekat tanpa batas dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ulangi, ya. Yang dimaksud dengan wali itu dalam makna yang lebih jauh adalah mereka yang memiliki ruhaniyah yang bersih, yang sangat tinggi, yang kedudukannya itu sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki makom yang paling tinggi di hadapan seluruh manusia ini. Seorang arif yang sangat terkenal
namanya Ibnu Arabi. Selama ini yang kita tahu, wali itu makom kedudukan manusia yang di bawah Nabi. Di atas wali Nabi, di atas Nabi adalah Rasul. Tetapi tidak bagi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan yang paling rendah itu Rasul. Di dalam Rasul ini ada Nabi. Di dalam Nabi ini ada wali. Kenapa? Kata Ibn Arabi, yang terkait dengan hal-hal yang paling zahir, itu sesuatu yang paling luar. Jadi jasad kita ini paling luar, itu paling rendah. Gitu. Jadi hal-hal yang materi di luar ini adalah hal yang paling rendah. Jadi hal-hal yang terkait dengan materi dan sebagainya, itu hal yang paling rendah, paling zahirnya. Di dalam batin kita sebut sebagai jiwa. Jiwa itu dia bersifat lebih rahasia dibandingkan wadak kita, dibandingkan raga kita ini. Jiwa kita lebih rahasia, lebih tersembunyi. Artinya secara ruhania jiwa kita jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan raga kita. Tetapi di dalam jiwa ini ada unsur yang lebih murni lagi. Apa? Ruh. Ruh ini adalah hakikat yang paling mulia, paling utama bagi diri manusia. Rasul itu tugas utamanya adalah hal-hal yang terkait dengan zohir. Terkait dengan zohir, membimbing manusia, mengarahkan manusia, dan sebagainya. Oke. Karena itu dia terkait gambaran sebagai seperti raga kita ini, wadak kita ini. Nabi itu pembawa berita aja. Berita itu sampai padanya dan itu khusus saja. Kadang tidak disampaikan karena dia sebagai pembawa berita aja. Ada berita yang disampaikan, ada yang tidak ya. Nah, lebih batin lagi, yang paling halus lagi itu wali, kata Ibn Arabi. Kenapa? Karena wali itu dia terkait dengan hal-hal yang batin. Karena hal-hal yang batin, maka dia lebih dalam, lebih tinggi derajatnya. Jadi karena itu, walaupun kita harus pahami begini ya, supaya jangan salah. Seorang Rasul sudah pasti Nabi dan pasti wali, pasti. Tapi ini dalam konteks kedudukan. Jadi wali itu sebenarnya adalah inti, adalah hakikat terdalam ya. Gitu. Dan wali dalam konteks ini, dia punya otoritas paling hakiki. Jadi tidak semua nabi itu diberikan oleh Allah hakul wilayah. Hanya nabi-nabi tertentu, tidak semua nabi sebagai wali, sebagai imam itu. Sebagaimana misalnya Nabi Allah Ibrahim ya sudah jadi nabi, baru dijadikan imam. Ini jailuka linnasi imaman. Dan aku jadikan kau sebagai imam bagi manusia, walaupun dia sudah sebagai nabi. Jadi karena itu makom wilayah ini makom yang sangat tinggi, makom yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Karena Rasulullah mengatakan bahwa la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Gitu. Karena itu kedudukan ini, kedudukan ruhania yang luar biasa. Saya ingin mengatakan begini saja. Wali dalam konteks ini, Imam Ali bin Abi Thalib punya otoritas baik secara zohir maupun secara batin. Karena dia apa? Karena dia wali. Dia secara zohir dia membimbing manusia. Walaupun kemudian manusia mengakui atau tidak, ya tetap aja dia sebagai wali ya. Seorang nabi diakui atau tidak, tetap aja sebagai seorang nabi. Demikian juga mereka punya otoritas batiniah. Sekarang kita misalnya datang ziarah kepada Rasulullah SAW. Kita meyakini bahwa Rasulullah itu punya otoritas ya. Jadi kalau kita berdoa melalui Rasulullah, bertawasul melalui Rasulullah SAW, walaupun orang mengatakan Rasulullah sudah meninggal ya, akhirnya. Tapi batinnya tetap hidup, tetap punya otoritas batinia. Kita minta pada Imam Ridho dan sebagainya, pada para imam ya, tetap otoritas ruhania itu tetap terjadi. Karena itu kata wali bukan hanya terkait kemudian pemimpin secara zahir, tapi juga pemimpin secara batin. Kita kemudian berwilayah. Nah, berwilayah itu seperti apa? Di dalam Al-Quran, pada surah An-Nisa, ayat ke-65, Allah mengatakan begini, ini terkait dengan orang-orang Ansor sebenarnya, orang-orang Madinah ya. Tapi ini menjelaskan juga. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi
dan demi Tuhanmu tidaklah beriman mereka itu sampai mereka itu berada dalam ketetapanmu, berada dalam hukum yang kau tetapkan di bawah pohon. Fima syajara bainahum. Ada pohon yang menjadi tempat perjanjian itu ya. Perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Madinah. Tuma. Nah, ini yang menjadi penting nih. Tuma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pada diri mereka itu tidak ada keberatan sedikit pun atas setiap ketetapan yang engkau tetapkan dan menerima dirimu taslim, menyerahkan diri mereka itu pada kekuasaanmu dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, dengan penyerahan yang hakiki. Ini bermakna orang yang berwilayah, pertama, dia meyakini imam ini, wali ini adalah wali, pemilik otoritas zohiron wa batinan, secara zohir maupun secara batin pada dirinya. Yang kedua, tidak setiap ketetapan yang keluar dari mereka ini itu tidak ada keberatan di hatinya. Jadi ketika imam menetapkan begini ya mereka terima, salam nah kami terima gitu. Dan penyerahan diri wa tasliman wa yusallimuna tasliman. Jadi menyerahkan diri mereka, mengikatkan diri mereka sepenuhnya kepada wali ini gitu. Ketika seseorang itu berwilayah, di situ ada penyerahan dirinya dan hatinya betul-betul menerima tanpa beratan sedikit pun atas setiap ketetapan-ketetapan para imam ini, para wali ini. Nah, mereka lah yang berwilayah itu. Ketika kita berwilayah, pada hakikatnya bukan hanya akal kita yang menerima mereka sebagai wali kita, tapi hati kita menerima mereka dan menyerahkan diri kita berada dalam wilayah mereka, otoritas mereka. Jadi setiap orang yang berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dia menyerahkan sepenuhnya total hatinya, dirinya dalam penyerahan yang total kepada para imam ini. Gitu. Apa yang terjadi ketika seseorang itu menyerahkan dirinya berwilayah? Yang pertama jelaslah bahwa dia menerima setiap ketetapan dari para imam ini. Jadi imam mengatakan begini ya kita ikuti. Imam mengatakan bahwa tidak begini ya kita menjauhi. Imam dalam konteks ini atau wali dalam konteks ini dia menjadi standarisasi dalam ketetapan-ketetapan agama. Apa yang terjadi ketika seseorang itu berwilayah? Apa yang Allah katakan? Dalam hadis qudsi dikatakan, "Na wilayatul amirul mu'minin hasni, wa man dakhala hisni amana min azabi." Wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu bentengku kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia aman dari azabku. Wilayatul Amirul Mukminin hisni, bentengku kata Rasul kata Allah. Wa man dakhala hisni amana min azabi. Siapapun yang masuk ke dalam benteng Allah itu dia aman dari azab Allah, terlepas dari azab Allah. Itu satu. Jadi orang yang berwilayah kepada Amirul Mukminin, pada A'immah, Assalamualaikum alaihim, mereka terlepas dari azab Allah. Yang kedua, Imam Ali mengatakan, "Man dakhala ala wilayati." Barang siapa yang masuk pada wilayahku, kata Imam Ali. Fafataha lahum babil ilm. Maka aku akan bukakan mereka pintu ilmu. Jadi salah satu di antara janji dari Imam Ali bin Abi Thalib, siapa saja yang berwilayah kepada Imam Ali, Imam Ali akan membukakan pintu ilmu bagi mereka. Sekarang kita melihat ya Bapak Ibu, betapa luar biasanya para pengikut Ahlul Bait itu ilmunya luar biasa ya, dahsyat, dahsyat sekali. Ulama-ulama kita yang saya maksud ya. Kalau kita kan masih ya serpihan-serpihan saja. Kalau roti itu cuma remah-remahnya aja. Tapi alhamdulillah itu satu hal yang tetap luar biasa. Kalau permata itu kan oh, ada gunung permata ya ada sedikit permatanya tetap aja itu permata gitu, tetap bernilai gitu, tetap luar biasa. Gitu. Dalam hadis lain dikatakan, "May yaqbalu wilayati." Barang siapa yang menerima wilayah, dia tidak akan menjawab pertanyaan munkar dan nakir karena kami sebagai
wali mereka. Gitu. Di dalam riwayat dikatakan setiap para pengikut wilayah ini nanti di alam kubur itu mereka tidak menjawab karena nakir kecuali di situ Imam Ali yang akan menjawab. Kenapa? Karena ini berada dalam apa? Tanggung jawabnya Imam Ali. Dalam satu riwayat dikatakan walaupun ini kisah ya, ada satu kisah menarik. Ada seorang ulama lah ya pengajar. Dia meninggal. Setelah sekian lama, sahabatnya seorang ulama juga yang dahulu sahabat dia dekat bermimpi melihat ulama yang telah meninggal ini dan bertanya bagaimana keadaanmu di alam baru. Dia berkata, Alhamdulillah, aku merasakan keindahan, kebaikan, dan sebagainya. Tapi yang paling sulit itu adalah di awal-awal ketika aku baru saja meninggal dunia. Aku berada dalam keadaan yang seperti bumi itu diguncang-guncangkan. Dan di saat itu ada sosok yang menakutkan datang kepadaku, mulai pertanyaan padaku. Aku ketakutan luar biasa. Untuk menjawab itu kesulitan luar biasa. Sampai ada tiba-tiba suara berkata, orang ini adalah tanggung jawab kami, maka pergilah. Udah pergi. Dan kemudian aku bertanya, siapa ini? Dan ada lagi suara mengatakan, ini adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sallallahu alaihi. Demikian juga ada kisah seorang ulama yang namanya Ayatullah Tehrani. Tapi dia dari Teheran. Dua sahabat yang berjanji untuk kalau sudah meninggal untuk memberikan berita. Ya. Jadi dia ingin dimakamkan di Kum. Sekian lama peristiwanya, sahabatnya itu bermimpi dan bertanya pada dia, apa saja yang terjadi padamu? Ulama itu berkata, aku ketika jenazahku dibawa dari Teheran ke Kum, itu ada sosok yang mengerikan, selalu mendampingi diriku. Aku ketakutan luar biasa. Gitu kan. Sampai tiba haram Al-Maksumah, tiba-tiba dari dalam haram itu, aku menyaksikan sosok perempuan yang begitu indah yang keluar dari situ dan berkata kepada makhluk yang menakutkan tadi, pergilah. Orang ini berada dalam tanggung jawab kami. Ini menunjukkan orang yang berwilayah otomatis berada dalam tanggung jawab para imam ini. Apakah nanti setelah kematian? Tidak. Sekarang pun ketika dia berwilayah, dia masuk dalam tanggung jawab para imam. Dalam perlindungan para imam ini. Sehingga dalam satu hadis dikatakan tidak sedetik pun pandangan kami ini terlepas dari para pecinta kami. Jadi para imam itu terus mengawasi kami dalam ayat Al-Quran pada surat Taubah wa kulit malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Katakanlah beramal baiklah kamu niscaya Allah Rasulnya dan orang yang beriman itu para wali Allah ini, para imam ini menyaksikan perbuatan baik kamu. Satu saat ada seorang sahabat Imam Bagir sallallahu alaihi. Dia ingin menguji lah ya. Tiba-tiba muncul pikiran nakal juga pada dia ya. Dia mau ke rumah Imam Bagir, Imam Bagir ada di rumah itu seperti biasa. Dia menunggu di luar, tidak masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba ada seorang perempuan lewat dan dia menggoda perempuan itu. Begitu dia menggoda, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Imam Bagir berteriak, "Ya fulan, la Allah. Wahai fulan," dia sebutkan nama sahabatnya itu, "jangan sekali-kali engkau bermaksiat kepada Allah." Dan dia masuk ke rumah imam. Dia lihat imam sudah berdiri di situ, sehingga dia berkata, "Ya imam, aku sengaja melakukan itu untuk menguji apakah engkau betul sebagai imam." Apa jawab Imam Bagir? Dia berkata, "Ya fulan, tidak satu tindakan pun dari pengikut kami itu terlepas dari pandangan kami." Jadi karena itu ketika kita sudah berwilayah, para wali-wali ini, para imam, khususnya sekarang Imam Sohibul Asri wa Zaman, Ajallah Farjau Syarif, tidak sejenak pun pandangan mereka terlepas dari diri kita. Mereka mengarahkan kita, membimbing kita, menjaga kita, mengawasi kita, memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Bahwa kita kadang tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk itu persoalan lain ya, tapi bahwa mereka tidak pernah lepas dari petunjuk itu. Terakhir ingin menutup ini dengan satu kisah.
Dia seorang saudagar. Dia selalu menunaikan ibadah haji. Keinginannya itu dalam di haji itu selalu dia punya keinginan untuk bisa berjumpa dengan Imam Mahdi ya. Jalla Farjau Syarif ya. Sampai dia sudah 6 kali ibadah haji itu tidak pernah berjumpa. Gitu kan. Sehingga dia berpikir ya sudahlah, mungkin Imam tidak mau berjumpa dengan saya, mungkin karena saya banyak keburukan dan sebagainya. Dia memutuskan tahun itu dia tidak berangkat haji. Satu malam dia tidur, dia bermimpi ada pesan dalam mimpinya itu engkau harus berangkat haji pada tahun ini dan besok ada kafilah dari Irak akan lewat di depan rumahmu, ikutlah. Karena mimpi itu muncul lagi harapannya. Akhirnya dia berangkat haji. Dulu kan orang berangkat haji gampang, gue ya tinggal berangkat aja. Dan ada kafilah betul yang membawa haji itu, dia ikutlah pada kafilah itu. Hingga dia menunaikan pada haji sampai selesai. Dan sampai selesai, wah dia berpikir itu mimpi tidak benar. Itu hanya karena dorongan keinginanku. Terakhir sekali dia selesai, hendak pulang dengan perasaan sedih. Dia berkata bahwa Imam tahun ini pun tidak ingin menjumpai diriku. Dan aku memutuskan ini haji terakhirku. Tiba-tiba ada orang datang pada dirinya. Dia berkata bahwa ikutlah saya. Dia lihat orang itu, dia ikutilah orang itu. Membawa dirinya satu lembah, dan di lembah itu dia lihat ada tenda di situ. Orang itu berkata, Imam tengah menunggumu di dalam tenda itu. Dan dia mendatangi tenda itu, menjumpai Imam di situ. Dan dia bertanya pada Imam, ya Imam, saya ini mengerjakan haji, ingin berjumpa denganmu. Tapi kenapa engkau tidak menjumpai diriku? Apakah begitu banyak kotoran-kotoran pada diriku ini sehingga kau tidak menjumpaiku? Imam berkata, tidak, setiap tahun aku menjumpai diriku. Tahun lalu engkau sholat di tempat itu, dan aku berada di sampingmu pada saat itu. Saya ingin mengatakan, ada menceritakan satu kisah lagi sebagai penutup ini bahwa Imam tidak pernah siap ini. Ada seorang cinta Ahlul Bait lah, saya tidak ingin menyebutkan namanya. Dia suatu saat menunaikan ibadah haji, membawa putrinya yang masih kecil pada saat itu, belum 1 tahun. Dia menunaikan ibadah haji dengan harapan juga berjumpa dengan imam. Dia seorang pelajar tolapeh pada saat itu. Dia dengan keluarganya dengan haji dan membawa putrinya yang masih kecil di bawah usia setahun. Kemudian dia wukuf di Arafah sambil berdoa, doa, kemudian termasuk doa terhadap Imam Mahdi. Tidak ada sesuatu apapun terjadi pada dia sampai pulang. Sampai dia berkata, ya Imam mungkin memang ya tidak layak lah saya sebagai pelajar kecil dan sebagainya seperti ini untuk menjumpai imam yang luar biasa dan sebagainya ya. Sampai dia beberapa waktu ke mimpi, tiba dia menyaksikan ada satu majelis ya. Di situ orang berbondong-bondong dan orang itu berkata, kita menjumpai Imam Al-Mahdi, Imam Zaman. Ikutlah dia dengan barisan itu. Dan ketika sampai dia menyaksikan ada seorang yang sayyid yang begitu indah wajahnya ya. Wajahnya cenderung kulitnya berwarna kemerah-merahan dan senyumnya luar biasa. Sehingga dia bertanya, ya Imam, aku sudah menunaikan ibadah haji, kenapa aku tidak berjumpa denganmu? Apakah aku ini orang yang buruk sehingga tidak layak berjumpa dengan Imam sambil tersenyum berkata bahwa tidakkah ketika engkau wukuf di Arafah dengan putrimu itu ada orang yang lewat di situ dan kemudian menggendong putrimu dan mendoakan putrimu. Betul, yang ini kata pelajar ini. Betul ya Imam. Imam berkata itu adalah muridku yang aku utus untuk menemui dirimu. Jadi karena itu bahwa Imam tidak pernah para wali ini melindungi kita ketika kita berwilayah kepada mereka, ketika kita menyerahkan diri pada mereka, ketika tunduk dalam ketetapan-ketetapan wali itu, dan kita menetapkan diri kita untuk berjalan di jalan mereka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم عرفنا نفسك فإن لم تعرفنا نفسك لا نعرف رسولك اللهم عرفنا رسولك فإن لم تعرفنا رسولك لا نعرف حجتك اللهم عرفنا حجتك فإن لم تعرفنا حجتك ضللنا عن ديننا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhoanmu dan jauhkan kami dari kemarahanmu. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk bisa mengenal. Sekiranya kami tidak mengenalmu, kenalkanlah kami pada dirimu. Ya Allah, sekiranya kami tidak mengenalmu, maka kami tidak akan mengenal Rasul.
Ya Allah, kenalkan kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu, maka kami tidak akan mengenal hujjah. Ya Allah, kenalkan kami pada hujjahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujjahmu, maka tersesatlah kami dari agama kami. Ya Allah, jangan palingkan kami setelah Engkau berikan petunjuk bagi kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Sembuhkanlah mereka secepat-cepatnya ya Allah, karena Engkaulah penyembuh segala penyakit. Ya Allah, untuk mereka orang tua kami yang telah meninggal dan mendahului kami dari jamaah kami di Majelis Taklim, muliakan mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman di antara taman surgamu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan mereka dengan hamba-hambamu yang soleh. Pertemukan mereka dengan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Gabungkan mereka dengan pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah kami semua, khususnya orang tua kami. Berikanlah kesehatan ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah. Muliakan ya Allah kami semua yang ada di sini. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته